Ini hati-hati nih, saya bilang kepada para menteri nih, Anda aman sekarang, tunggu nanti. Alam akan mengatur bahwa Anda akan nerima akibat itu. Saya buka Emersa Satar. Waktu zaman Pak SBY kan gagah sekali kan dia. Garuda dia kuasai. Setiap Pak SBY mau pergi pakai Garuda, dia selalu ada lebih dulu di tempat di mana Pak SBY datang. Begitu Pak SBY berhenti, nggak ada cantolan. Masuk penjara dia. Masuk penjara. Karen Agustiwan ya yang di Rut Pertamina. Wah, dulu aman dia. Dibawa ke kejaksaan, bebas. Ya, bebas. Tapi sudah lama diungkat lagi kasusnya karena kasus korupsi itu kan ada daluarsanya 18 tahun. Loh, karena Agustiwan sudah nyaman-nyaman jadi dosen di luar negeri, dipanggil lagi, dihukum sekarang. Meskipun udah pensiun lama. Dan oleh sebab itu, saudara, jangan menggantungkan pada satu rezim untuk menyelamatkan diri dengan cara kotor. Akan ada saatnya Anda terpojok. Pun rezim yang kong kali kong itu akan ada saatnya Anda saling benturan sendiri di antara Anda. Oleh sebab itu baik-baiklah mengurus negara ini. Kalau kata Pak Mahfud MD, pejabat Indonesia ini kalau udah lagi jadi menteri ngengkeng, ngengkeng. Jadi komisaris ngengkeng. Seakan-akan nggak tersentuh hukum, mentang-mentang ordal. Tahu ordal nggak? Orang dalam. Mentang-mentang kaki tangan, mentang-mentang tangan kanan. Pak tersentuh hukum, jaksa masih sungkan mereksa, KPK masih sungkan untuk mereksa, Pak polisi masih sungkan untuk manggil. Tapi awas, kalau sudah tidak berkuasa, udah banyak contohnya kan? Ujung-ujungnya ditangkap karena kasus korupsi. Oke, dunia barangkali bisa bebas. Dunia, ingat akhirat. Akhirat nggak mungkin bisa bebas. Di dunia hukum pidana ada kadaluarsanya. Sekian tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 20 tahun. Tapi akhirat, hukum nggak ada kadaluarsanya. Malaikat Jibril alaihi salam ngomong sama Nabi kita, ya Muhammad, isma syi'ta. Muhammad, bahasa kitanya, hiduplah sesuka hatimu, semaumu, fa innaka mayyit. Tapi ingat, kamu bakal mati Muhammad. Ya maksudnya biar Kanjeng Nabi menyampaikan ke umatnya. Nanti umatnya menyampaikan kepada khalayak ramai. Wa'mal ma syi'ta. Kerjakan apapun semau kamu. Pejabat-pejabat korupsi, los korupsi kono, kan begitu. Silahkan semau kamu. Fa innaka majziyun bih. Tapi ingat, kamu pasti dapat balasan nih dari apa yang sudah kamu kerjakan. Yang ketiga diingatkan, wahbib man syi'ta. Cintailah siapapun yang engkau inginkan. Fa innaka mufariquhu. Tapi ingat, engkau pasti berpisah dengan orang yang engkau cintai. Jadi yang pertama kata Jibril, hiduplah semau kamu. Tapi ingat, hidup dunia cuma sementara. Engkau pasti mati. Hidup di dunia ini kalau pakai umur rata-rata 56 sampai 63. Panjenengan yang sudah 56 sampai 63 itu siap-siap nggak lama lagi mati. Kalau di sini rata-rata 56 ke atas berarti mau bakal sepi ini pengajian ini. Kalau bakal mati semua, kan begitu. Itu rumus itu. Kalau 63 kelewat panjang umur berarti. 63 sampai 70 panjang umur. Baru tanda-tanda tapi 70 sampai 77. Nah, baru benar-benar panjang umur. Makanya panjenengan itu baru dikatakan panjang umur kalau umurnya sudah 70 lewat. Bener tuh, bener panjang umur. 77 kelewat belum mati. Nah, itu yang masalah. Malaikatnya kelalen, Bu. Lupa dia, malah nggak mati-mati tuh. Yang ingat yang umurnya sudah 78, awas tuh, awas. Malaikatnya lupa, pengen mati belum mati-mati.
80, 85, 90, 95, nggak mati-mati. Sampai mohon maaf, kadang-kadang sampai tepar di kasur, berak kencing di situ pakai popok. Sampai anak cucu aja udah rodok jijik ngurusnya itu. Karena sudah bosan ngurusnya sampai bonyok punggungnya, manggil jamaah masjid diyasinkan. Diyasinkanlah oleh jamaah masjid. Besok meninggal dunia. Jadi meyasinkan orang sakit itu bukan mendoakan agar dia cepat mati, bukan aslinya. Meyasinkan orang sakit itu ngasih tahu Israel kalau lupa. Kata Israel, untung lu yasinin, inget gua, kata dia. Jadi yasinan itu ngode, ngasih sinyal kalau Israel kelewat, lupa begitu. Dunia ini cuman sementara, makanya udah pas lah panjenengan tuh rajin pengajian. Tinggalin dulu lah bikin tahu tempenya itu gitu ya. Tinggalin dulu kesibukan-kesibukan yang lain. Lo mau ngejar apa di dunia ini? Segitulah dapatnya, gitu apa enggak? Kita seminggu sekali pengajian, setiap hari Senin. Itu pun luar biasa ini, ba'da asar. Kalau malam kita ngantuk, kalau ba'da zuhur ngantuk campur masih capek, kan begitu. Kalau pagi sibuk, betul kan? Nah ba'da asar, kurang apa? Sempatkanlah waktu. Karena ini bekal kita nanti menghadap Allah. Karena duduk bersabarnya kita mendengarkan nasihat ini, ngaji, datang ke majelis taklim, syaratnya muwajahah, tatap muka, nggak online, jangan online, karena online nggak pas itu. Ngaji itu bukan online, begini nih ngaji, hadir di tempat, ada kiainya, ada ustadznya, ada gurunya, hadir di tempat. Itu pahalanya lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Ilmu kita dapat, pahala berlipat ganda, akhirat masuk surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, wa'mal ma syi'ta, berbuat semaumu, kata Jibril. Terserah lo mau ngapain, tapi ingat aja, fa innaka madziyun bi, tunggu, engkau pasti dibalas. Kalau kata Pak Mahfud MD, pejabat Indonesia ini kalau udah lagi jadi menteri ngengkeng, ngengkeng. Jadi komisaris ngengkeng. Seakan-akan nggak tersentuh hukum, mentang-mentang ordal. Tahu ordal nggak? Orang dalam. Mentang-mentang kaki tangan, mentang-mentang tangan kanan. Pak tersentuh hukum, jaksa masih sungkan mereksa, KPK masih sungkan untuk mereksa, Pak polisi masih sungkan untuk manggil. Tapi awas, kalau sudah tidak berkuasa, udah banyak contohnya kan, ujung-ujungnya ditangkap karena kasus korupsi. Oke, dunia barangkali bisa bebas, dunia, ingat akhirat. Akhirat nggak mungkin bisa bebas. Di dunia hukum pidana ada kadaluarsanya. Sekian tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 20 tahun. Tapi akhirat, hukum nggak ada kadaluarsanya. Makanya kita harus tobat kepada Allah. Kalau nggak tobat, pasti dimintai pertanggungjawaban. Itulah mengapa Nabi ngajak kita istighfar dalam satu hari sampai 100 kali. Tujuannya buat apa? Ya agar kita nggak dituntut di pengadilan akhirat nanti. Ini biar didengar juga buat pejabat-pejabat itu, karena pejabat Indonesia ini begitu sih. Bukan mikirin mensejahterakan rakyat, tapi yang dipikirnya itu adalah bancakan, rebutan uang rakyat. Itu yang dipikirnya. Seakan-akan tidak akan ada pertanggungjawaban. Padahal apapun yang kita kerjakan di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Lepas di dunia, pasti di akhirat nanti. Nah, wahbib man syi'ta, cintailah siapapun, fa innaka mufariqu, tapi ingat kita pasti berpisah dengan siapapun yang kita cintai. Tapi ingat, almar'u ma'aman ahabba, cintailah yang baik-baik saja, karena seseorang akan bersama dengan yang dia cinta. Kita yang bersama di dunia ini nanti akan bersama di akhirat nanti. Ba'duhum ana ba'din yatasa'alun, sebagian mereka dengan sebagian yang lain akan berbincang-bincang
ngobrol di surga nantinya. Hanya ibu-ibu, di akhirat nanti mudah-mudahan ada pengajian Al-Ihsan Mekarsari, bukun yang isinya nanti ya. Di surga itu ngobrol-ngobrol, ya nggak pengajian lagi bu, mungkin ramah tamah, bukun gitu kan, jenengan ngobrol, bertelekan di atas dipan. Jadi dipan-dipan yang terbuat dari emas, berlian permata, bertelekan di atas dipan dan nyender begitu. Di akhirat nanti begitu panjenengan itu. Jadi ngobrol, nggak perlu pengajian lagi di akhirat, nggak perlu, nggak. Ngapain pengajian itu kan agar orang sholat. Lah di akhirat nggak ada sholat. Jadi di akhirat itu nggak ada sholat. Jadi jangan mikir di akhirat nanti sholat 5 waktu beberapa waktu ya. Sholat di akhirat nggak ada sholat. Di akhirat nggak ada bayar zakat, nggak ada orang melarat soalnya di sono. Di akhirat juga nggak ada puasa Ramadan, nggak ada. Jadi nggak ada ibadah di sana. Yang ada cuma nikmat saja. Terus nggak ada larangan juga. Di akhirat makan apa aja boleh, termasuk sate babi ada di akhirat itu. Minuman keras yang diharamkan halal di akhirat nantinya. Makanya babi itu diharamkan bukan karena jenis dagingnya, bukan karena hewannya, tapi karena ujian orang beriman. Nggak usah ngeyelan merengkel. Babi diharamkan karena ada cacing pita. Ya kalau nggak ada cacing pita boleh dong berarti. Tinggal diperiksa secara medis kan. Babi itu haram karena apa? Ujian orang beriman. Ngetes. Tunduk nggak orang beriman ini. Tapi yang anehnya begitu, pejabat di Indonesia ini makan babi haram, makan korupsi enggak gitu. Kebalik. Padahal apa tuh? Korupsi sama babi itu sama, haram semua. Gak ada urusan nama duit, nggak ada itu yang haram. Sama babi aja itu haram. Jadi kadang-kadang sampai sedemikian rupa. Mudah-mudahan di akhirat nanti kumpul sama bukun ya, amin.